Selamat jumpa para saudara, sahabat Yesus yang setia. Kali ini kita berjumpa lagi dalam channel yang sama, Yuk Ndraha, berbicara seputar gereja Katolik. Sebagaimana biasa, para saudara, sahabat Yesus yang setia, saya perkenalkan diri, saya seorang guru agama. Oleh karenanya, maka apa yang kita bicarakan di sini lebih seputar pertanyaan-pertanyaan siswa di sekolah atau di ruang kelas yang saya pikir mungkin ada gunanya juga bila kita lihat bersama. Baik para saudara, ada sebuah pertanyaan siswa yang sebenarnya sangat-sangat sederhana tetapi mungkin menarik untuk bisa dibicarakan sedikit, yakni bagaimana kalau kita sedang berdoa, ada gangguan di mana terpaksa kita menghentikan doa kita sejenak. Pertanyaannya, apakah doa kita itu akhirnya batal? Dan bagaimana selanjutnya doa kita yang sudah terpotong tadi masih bisa dilanjutkan atau bagaimana? Nah, kira-kira seperti itu pertanyaannya. Nah, baik para saudara sahabat Yesus yang setia, pertama mau dikatakan bahwa untuk menjawab apakah doa kita yang tadi terpaksa berhenti oleh karena gangguan, apakah itu menjadi batal atau tidak, terus terang itu susah dijawab ya. Mengapa? Karena doa itu merupakan hubungan yang sangat personal antara seseorang dengan Tuhan tentunya. Namun demikian menurut hemat kami di sini tentu saja bahwa kalau akhirnya toh terjadi bahwa pada saat kita berdoa tiba-tiba doa kita berhenti karena ada gangguan, maka menurut hemat kami sendiri tentu saja doa kita itu tidak menjadi batal. Ya, dan tentu saja masih bisa kita lanjutkan setelah gangguan itu berhenti atau tiada. Namun, para saudara sahabat Yesus yang setia, yang menjadi permenungan mendalam sebenarnya di sini adalah seyogianya, seharusnya ketika kita berdoa tidak perlu ada gangguan semacam itu. Oleh karenanya maka tentu saja persiapan batin, suasana hati, suasana pikiran sebelum berdoa itu penting sekali. Persiapan tempat di mana kita mengadakan doa kita itu juga sangat penting ketika berbicara tentang doa. Juga tentang kapan waktunya kita berdoa itu juga penting sekali untuk dipersiapkan, di mana kita bisa berdoa secara nyaman, aman, lepas dari gangguan dari sekitar. Maka para saudara tentu saja memang ya kalau kita tidak mempersiapkan hal-hal teknis semacam itu, maka memang bisa saja kita terganggu saat berdoa. Dan itu sangat disayangkan. Nah, para saudara, sahabat Yesus yang setia, tentang ini kita bisa belajar dari cara berdoa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita, yang bisa kita lihat dalam Injil Matius bab 6 ayat 6. Yesus bersabda, "Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu." Nah, para saudara sahabat Yesus yang setia,
Demikianlah firman Tuhan mengajarkan kita untuk berdoa. Apa makna yang tersirat dari sabda Tuhan ini? Ya jelas, Tuhan Yesus mengatakan kepada kita antara lain bahwa doa itu adalah doa dalam keheningan. Doa yang seharusnya bebas dari segala gangguan. Doa yang sangat bersifat pribadi antara kita dengan Tuhan. Masuklah di dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Apa maksudnya ini? Sekali lagi, Yesus mengharapkan kita agar di saat kita berdoa, kita ada dalam suasana hening, tenang, bebas dari segala kemungkinan gangguan. Nah, para saudara sahabat Yesus yang setia, kita telah melihat tadi betapa pentingnya persiapan batin, persiapan tempat, persiapan waktu, kapan kita berdoa di saat kita hendak berdoa kepada Tuhan secara sungguh-sungguh. Oleh karena itu, para saudara sahabat Yesus yang setia, di saat kita berdoa, mari kita siapkan batin kita, mempersiapkan tempat yang nyaman untuk berdoa, melihat waktu kapan kita bisa berdoa dalam keheningan, dan di saat kita berdoa, kita berikan waktu itu benar-benar untuk Tuhan. Kita berdoa dalam keadaan tenang. Kita coba tarik nafas kita pelan-pelan. Kita bayangkan Tuhan Yesus ada di depan kita sekarang, atau Ia ada di atas kita. Ia menatap kita dengan senyum penuh cinta. Kita tarik nafas panjang. Kita pandang Dia yang memandang kita. Kita komunikasikan batin kita kepadanya sambil menarik nafas dalam keheningan. Kita sampaikan puji syukur kita ke hadapannya. Kita sampaikan keluh kesah kita kepadanya. Kita sadari Ia memandang kita kini. Ia